Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Sehat? Sehat. Kalau ditanya kabarnya, jawabnya gimana? Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Ya Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik. Pada pagi hari ini kita kembali ketemu untuk belajar IPA. Temanya apa? Sistem peredaran darah, terutama tentang peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Kemudian kegiatan hari ini sudah ada yang berdoa tadi? Belum, kita doa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memandu doa. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut untuk coba mengheningkan diri kita, menundukkan pandangan, memejamkan mata sebentar saja sambil menarik nafas dalam-dalam. Oke, kembali silakan tutup matanya, tundukkan kepalanya, tarik nafas, ambil oksigen sedalam-dalamnya, lepas, tarik lagi, lepas, rasakan oksigen masuk ke dalam saluran pernapasan dan yakini bahwa oksigen itu masuk juga ke dalam darahmu, mengalir ke dalam jantungmu, menjadi energi bagimu. Oke, silakan dibuka kembali. Bagaimana rasanya? Lebih segar, lebih rileks. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Anissa, Aska, Fardan. Oke, kita doakan Fardan sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Anissa dan Aska kita doakan semoga lingkungannya lebih kondusif, aman, dan bisa sekolah lagi di hari Senin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita next, ya, coba ambil apa ini? HP, ya kan? Lihat timernya. Kita mau menghitung detik-detik jantungmu berdetak. Kalau jantung berdetak yang dihitung apanya? Apanya? Nadi. Oke, sekarang kita mau SDG-nya menghitung nadi selama 15 detik. Bisa 15 detik? Oke, coba dimulai dari sekarang. Hitung nadinya ada berapa kali selama 15 detik. Sudah? Sudah? Nih, kalau sudah. Baik. Ibu nanya nih, di kelompok yang ini, kamu berapa kali? 21. Dua. Ini? Coba yang menemukan lagi berapa? 16.
naik 20. Oke. Tiap orang nadinya berdetak berbeda-beda tergantung aktivitas dan kebiasaannya. Nah, jantung itu apabila kita sering berolahraga, otot-ototnya semakin kuat. Jadi kalau 1 menit berarti dikali berapa tuh? 4. Kalau misalnya Rasya tadi 21 dikali 4 jadi berapa? 84, berarti normal ya. Gitu ya. Nanti kalian cari tahu denyut jantung normal itu berapa sampai berapa kali. Berarti sehat jantungnya, gitu ya. Oke, paham? Sampai di sini hubungannya nadi dengan jantung? Paham? Oke, baik. Lanjut. Dari mana denyut nadi itu berasal tadi? Dari denyut jantung. Jantung itu berdenyut karena ada yang mengalir apa? Darah. Dan ada pacemakernya, ada yang memompa. Memang ada tempatnya khusus, ya namanya pacemaker, gitu ya. Next, kita bikin kesepakatan kelas. Sudah datang tepat waktu? Sudah. Apalagi saling menghargai. Nanti kita bekerja sama, saling menghargai, saling membantu. Gak ada yang diam aja gitu ya, nggak boleh. Kemudian boleh keluar kalau izin. HP digunakan nanti untuk memoto-moto, mungkin mau membuat video gitu ya. Dan setelah bekerja harus membersihkan kembali kelasnya. Oke, dari bersih kembali bersih. Untuk semangat, mari kita berdiri dulu untuk bersemangat baru. Berdiri. Biar semangat anak-anak Indonesia. Oke. Siapa yang mau jadi contoh di sini? Silakan. Oke, kalau nggak ada apa-apa. Yang penting semangat. Oke, 1, 2, 3. Untuk semangat baru. Dang. Dung. Dang. Dung. Se. Aha. Ma. Aha. Nat. Aha. Semangat. Next. Ya, hari ini kita mau belajar apa? Tentang apa? Organ jantung. Kemudian nanti ada bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Selain jantung, ada pembuluh darah. Ada apa lagi? Ada darah. Darah mengalir dalam pembuluh darah. Dan bagaimana mekanisme peredaran darah, gitu ya. Kemudian kalian nanti akan mengidentifikasi perbedaan apa? Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selanjutnya apa lagi, Rasya? Desain model sistem peredaran darah menggunakan bahan sederhana, menunjukkan keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan perkembangan kritis. Jadi gitu ya. Dinilai kolaborasinya, dinilai kreativitasnya, dinilai berpikir kritisnya. Paham di tujuan kita belajar hari ini? Oke, lanjut. Nah, ini satu contoh video yang terkait dengan penyakit serangan jantung. Ada yang tahu serangan jantung itu yang dirasakan oleh penderitanya awalnya bagaimana? Sesak napas. Ada lagi? Jantungnya berdebar-debar, tidak teratur dan bahkan sangat kencang. Ada lagi? Ada lagi? Keringat dingin. Terus apa lagi? Seperti di
Nanti videonya boleh dilihat kembali ya. Nah, untuk ibu tahu, kamu paham tentang apa sistem peredaran darah, silakan Padlet, ibu sudah siap ibu, kalian coba kerjakan. Kasih nama, kan itu ada tanda plusnya ya. Nanti dikasih nama, kemudian kamu jawab. Ada tanda plus, plus dulu, tulis nama. Itu ya, sebenarnya backgroundnya. Tapi ibu melihat di sini ya, siapa nanti yang sudah ngetik Rasya. Tapi belum jawab nih Rasya. Apa yang kalian ketahui tentang sistem peredaran darah? Silakan jawab. Tulis nama, kan tulis positif tuh, tambah nama, terus dijawab. Itu yang soal pertama. Ada soal yang kedua, organ penyusun sistem peredaran darah. Silakan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang sistem peredaran darah itu? Terus dalam kurung nama Rasya. Serius sekali baru nama doang nih, jawabannya belum. Olimpia baru nama doang, jawabannya belum. Sekaligus jawabannya ya, bukan hanya nama. Iya, dalam kurung pakai nama dulu boleh, baru jawaban. Sudah? Ya, kalau sudah yang nomor 1, lanjut ke nomor 2. Zazkia baru nama, belum ada jawabannya. Zafira baru nama, belum ada jawabannya. Langsung jawaban, tapi dalam kurung nama gitu. Begitupun soal yang kedua. Ayo, siapa yang sudah? Agak cepat. Oke, ini angkat kaki. Peredaran darah adalah menyalurkan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Good. Syahdu, peredaran darah adalah proses mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi untuk membawa oksigen, nutrisi, serta membuang sisa metabolisme. Keren. Oke, yang organ penyusun sistem peredaran darah, coba sebelahnya. Ini Rasya. Peredaran darah ada 2 macam, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian Azira, untuk organ penyusun sistem peredaran darah adalah ada pembuluh darah, ada darah, kemudian Syamrazan, sistem peredaran darah berfungsi untuk mengikuti mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Baru Azira yang jawab. Organ penyusun sistem peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah. Yang sampingnya tuh, desa gigit. Organnya apa aja? Silakan. Dan iya, yang nomor 2 organnya. Oke, ini sudah ada yang masuk Fahri. Organnya jantung, darah, pembuluh darah.
Azira, jantung, pembuluh darah, dan darah otak. Siapa lagi? Iqbal? Apa jawabannya? Bawa HP Iqbal teman-teman ya. Oke, sudah. Siapa lagi nih? Syahdu, jantung, pembuluh darah, dan darah. Rasya, jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Berarti kalian sudah sedikit-sedikit tahu ya tentang sistem peredaran darah. Oke, next kita lanjut. Baik, perhatikan ke depan semua. Ini ada informasi tentang penyakit hipertensi. Apa informasinya? Penyakit hipertensi bagaimana? Penyakit yang Hipertensi disebut sebagai penyakit penyebab kematian kelima di Indonesia. Seseorang disebut hipertensi bila tekanan darah 140 per 9 mmHg. Batasi garam 1 sendok teh per hari untuk menurunkan risiko hipertensi. Orang dengan obesitas 5 kali lebih beresiko terkena hipertensi. 1 dari 4 orang pasti menderita hipertensi. Usia di atas 55 tahun lebih beresiko hipertensi. Hipertensi disebut silent killer karena tanpa gejala. Hipertensi bisa menyerang beberapa organ, diantaranya otak, jantung, dan ginjal. Jadi hipertensi bila pembuluh darahnya tidak lancar karena ada yang tersumbat. Jadi pembuluh darahnya diakibatkan oleh banyak mengkonsumsi garam berlebihan ya. Nah, yang normal itu harusnya berapa? 110 per 70, tapi itu berbeda 140 per 90, berarti sudah di atas maka terkena hipertensi. Nah, pembuluh darahnya tidak lancar, berarti gimana dengan asupan nutrisi oksigennya ke ini nih, jantung dan ke otak lancar tidak? Tidak, jadi berbahaya walaupun kena hipertensi. Jadi itu bahaya ya. Jadi apa kaitannya makanan yang kita makan dengan hipertensi? Ya, apa kaitannya? Apa kaitannya makan yang kita makan, makanan dengan hipertensi? Apa kaitannya? Kalau kita makan yang sehat berarti sehat nggak? Sehat. Kalau kita makan konsumsi apa itu tadi? Garam yang berlebihan berarti bisa kena penyakit hipertensi, gitu ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya ada simulasi gambar jantung berdetak. Itu ada aplikasinya namanya ER, aplikasi teruji bahkan ya. Jadi nanti kalau bisa saksikan atau gambarnya juga bisa dilihat nanti setelah ini. Silahkan, boleh dilihat. Ini keluar nggak ya? Perhatikan, kalau keluar berarti beruntung. Agak lama ada sejaringannya. Oke, kita lanjut saja. Next. Karena agak ini ya dengan jaringan, mohon maaf. Kayak ini gitu. Tapi jantung itu punya fungsi ya. Fungsinya apa jantung? Fungsinya untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Good. Jantung bagian-bagiannya apa saja? Memiliki tiga bagian utama: jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, itu sistem peredaran darah. Ada organ jantung, pembuluh darah, dan darah. Kalau jantung itu sendiri ada berapa ruang? 4. Apa saja?
Serambi kiri, bulu kanan, bulu kiri. Tepuk tangan buat semuanya. Lanjut. Agak cepat. Nah ini. Kalian sudah menyebutkan serambi kanan, serambi kiri, kiri kanan, kiri kiri seperti badan kita, kanan kiri ya. Lanjut. Next. Agak dipercepat. Nah ini mengalir dari tubuh, kalau dari tubuh ya, karena dia sudah terjadi pertukaran gas di sel-sel tubuh, maka berarti mengandung karbon dioksida. Maka dia terserang di sebelah kanan. Ini disebut dengan darah kotor. Terus dari sini ke paru-paru, dan paru-paru dibuang karbon dioksidanya. Kemudian kita kembali lagi menghirup oksigen, masuk ke paru-paru, masuk ke jantung sebelah kiri. Lanjut. Agak cepat. Nah ini sebelah kiri, terus nanti ke aorta, terus ke seluruh tubuh. Yang ke seluruh tubuh itu berarti yang mengandung oksigen sampai ke otak, tangan, kaki, dan semua organ yang ada di tubuh. Next. Oke, nah ini peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dari serambi kanan, bulu kanan ke paru-paru. Sedangkan peredaran darah kecil dari serambi kiri, peredaran darah besar dari mana? Ya, serambi kiri, bulu kiri ke seluruh tubuh. Paham sampai di sini? Oke, next. Lanjut, dan cepat. Nah ini darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada platelet, trombosit, dan ada plasma darah. Lanjut. Kemudian ada lagi, nah ini sama fungsinya. Sel darah merah tadi mengangkut oksigen, nutrisi, partikel sisa. Sel darah putih melawan penyakit, platelet untuk proses pembekuan luka, plasma untuk tempat darah itu mengangkut. Lanjut. Oke, lanjut. Kita akan, nah ini lanjut ke pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ada apa tadi? Vena atau pembuluh darah. Arteri atau pembuluh nadi. Bedanya nanti kalian cari tahu ya. Lanjut. Ini perbedaannya ya. Lanjut. Nah, ini arteri membawa darah dari tubuh, darah yang bersih
Ibu akan membagikan SKPD-nya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 3, alat bahannya dikeluarkan, silakan mempraktekannya sesuai dengan video yang nanti disampaikan atau yang ada di SKPD-nya. Kelompok 5, kelompok 2, kelompok 6. Ada kelompok 6? Oke, silakan. Cara kerjanya ikuti ya, alat bahannya dilihat. Silakan didokumentasikan. Kalau mau mendokumentasikan untuk membuat ya bahan untuk presentasi, itu akan menilai kolaborasinya, keaktifannya dan seterusnya. Silakan. Waktunya 15 menit cukup. Di sini kasih ya. Ada dong. Ayo silakan. Apa yang dilakukan? Dilakukan. Waktunya 15 menit. Ayo. Apa yang silakan yang membagikan, yang membuat KPD, selesaikan KPD-nya. Yang membuat model, buat modelnya. Oke, digunting, udah. Guntingnya mana? Waktunya 15 menit sampai jam 8 kurang 15 ya. Mana lagi? Ini dong mana lagi lilinnya? Lilinnya mana lain banyak. Yang merah. Potong merah. Sama kila merah. Oh iya, merah. Merah.
Oke, ada masalah? Bisa? Oke. Ayo, silakan didokumentasikan. Foto. Ya, difoto boleh, divideokan boleh, cara kerjanya nanti dimasukkan ke dalam bahan presentasi produknya, boleh video, boleh apa lagi? PPT, boleh apa lagi? Bu, saya mau konten, boleh, TikTok boleh, ya. Yang penting kalian melanjutkannya dengan baik. Itu mau lihat tuh gambarnya Rasya sedang nempel-nempel. Lalu dibantu. Oke. Tuh kelompoknya Rasya kelihatan nggak? Berhasil ya? Oke. Halo, kelompoknya Fahri kelihatan nggak ini? Semoga semuanya berhasil dan bisa membuat model apa? Replika jantung. Oke, 7 menit lagi. Nah, kalian ini sedang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran mendalam. Nah, sedang mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari tentang jantung, tentang proses peredaran darah di jantung. KPD-nya sudah ini, ya, selesaikan. Ini sudah, KPD-nya sudah, yang bakal lihat. Oke. Oke, sudah sampai di mana?
Ini sudah rapotnya. Raza. Coba terus sampai berhasil. Jangan mudah putus asa. Bisa kok. Bisa. Oke, sudah belum? Tangan pendek banget sih, Bang. Iya, gitu. Rizky udah belum? Dapat pilihnya. Udah? Oke, good. Iya. Oke, sudah. Tunjukkan yang sudah selesai, tunjukkan model kayak apa coba. Tunjukkan. Mana yang sudah jadi? Kelompok Asya. Kelompok Alia sudah jadi belum? Tinggal balonnya. Kelompoknya Akira. Udah, tapi bedanya kayak masih belum. Ini kelompok Asya sudah? 90%, keren. Kelompoknya Fahri sudah? Kelompoknya Azra? Tinggal balonnya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, sekarang duduk yang baik. Waktunya untuk presentasi. Nanti kalau ada yang presentasi, yang lain bisa memberikan pertanyaan. Oke? Yang bertanya, ibu akan berikan nilai tambah. Yang apa lagi? Yang menjawab apa lagi ya? Baik, siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Kelompok siapa yang sudah siap? Boleh kirim PPT-nya ke ibu. Kelompok Asia sudah. Oke, baik, kita kasih semangat buat kelompok Asia. Ayo, tepuk tangan. Maju ke depan. Ini sudah dikirim ya, PPT-nya ke ibu. Silakan, siapa yang mau memimpin untuk presentasi? Atau maju ke depan biar nggak kena cahayanya. Silakan, maju ke sini. Yang lain tolong saling menghargai. Ketika ada temannya yang presentasi di depan, yang lain ngapain? Menyimak karena ada informasi yang akan disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa menjawab. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hal yang telah kita buat tentang dari materi dan model jantung. Oke, kita mulai dari pembahasan LKPD-nya dulu ya. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan ini, peserta didik mampu
Satu, menjelaskan organ, jenis, dan mekanisme peredaran darah. Dua, mengidentifikasi perbedaan peredaran darah kecil dan besar. Tiga, mendesain model sistem peredaran darah menggunakan bahan sederhana. Empat, menunjukkan keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan bernalar kritis. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus bekas, selang kecil, sedotan besar, balon, lem tembak atau isolasi, gunting, dan lilin mainan, serta gambar model jantung. Langkah kegiatan. Pertama, amati gambar model jantung. Gambarnya ada di LKPD-nya ya. Sini. Kedua, diskusikan organ utama, jantung, aorta, atrium kanan, atrium kiri, arteri, vena, kapiler, dan fungsinya. Oke, kita jawab dari situ dulu ya. Pertama, jantung. Jantung memiliki fungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Kedua, ada aorta, sebagai arteri terbesar dan utama yang mengangkat darah kaya akan oksigen dan nutrisi. Atrium kanan menerima darah terdeoksigenasi yang minim oksigen dari seluruh tubuh dan mengalirkannya ke ventrikel kanan. Lanjut ke atrium kiri, menerima darah kaya akan oksigen dari paru-paru melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu ada vena, mengembalikan darah menuju jantung dari seluruh tubuh. Terakhir ada kapiler. Kapiler fungsinya tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel-sel jaringan tubuh. Oke, lanjut ke pembedaan nomor 3 misalnya. Bedakan peredaran darah kecil dan besar. Mungkin kita mulai dari apa sih peredaran darah kecil? Nah, peredaran darah kecil atau disebut juga sirkulasi pulmonal adalah sistem aliran darah dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian kembali lagi ke jantung. Prosesnya, darah miskin oksigen dari bilik kanan jantung dipompa melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Lalu darah kaya akan oksigen kembali lagi ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Sebelum diteruskan ke peredaran darah besar. Nah, hadirin aku bilang ada arteri pulmonalis. Nah, apa sih arteri pulmonalis? Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah utama yang unik. Kenapa? Karena mengangkut darah terdeoksigenasi atau darah yang minim oksigen dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah terdeoksigenasi, pembuluh darah ini berasal dari ventrikel kanan jantung dan bercabang untuk menerima darah ke kedua paru-paru, di mana darah akan melepas karbon dioksida dan menyerap oksigen. Setelah dioksigenasi, darah akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya ada apa sih vena pulmonalis? Nah, vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang unik karena membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru kembali ke jantung, yaitu atrium kiri. Berdasarkan hasil pengamatan kita dari satu, hasilnya jantung berfungsi dengan baik bisa terdetak ketika ditiup melalui selang. Ya, jadi ketika ditiup melalui selang, model jantung ini berfungsi dengan baik. Tepuk tangan. Lanjut, terus apa lagi? Kedua, persamaan sama dapat ruang aliran darah satu arah menjadi
Yang keempat, kuning atrium kiri. Kuning atrium kiri. Lanjut. Lagi. Ada bilik kanan. Baru ada bilik kiri. Ada serambi kanan dan serambi kiri. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Kan, apakah ada yang mau bertanya? Jantung. Oke, ternyata kelompok Arya mau bertanya. Silakan. Katup jantung yang memisahkan serambi kiri dan kiri kanan disebut apa? Ulangi, apakah katup jantung yang memisahkan serambi kiri dengan serambi kanan? Katup jantungnya itu apa? Serambi kiri dan kiri. Oh, ada katupnya. Berarti yang kiri yang kayak oksigen itu katup yang memisahkan antara serambi kiri dengan kiri. Apa namanya? Apakah ada yang bisa menjawab membantu kelompok Tasya? Katup yang memisahkan antara serambi kiri dan kiri. Serambi kiri. Katup apa namanya? Akila bisa jawab? Kata superior dan inferior. Bukan, nggak apa-apa. Ada yang bisa membantu? Katup apa? Memisahkan antara serambi kiri dengan ada Zabit oh enggak. Baik, katup. Ayo, kasih semangat dulu dah. Jawabannya apa sebenarnya? Katup netral atau katup Katup dikus terbalik atau dikus oke, tekan semuanya. Empat yang sudah berani presentasi ke depan dan sudah menjelaskan tentang apa ini model jantung yang ternyata sama dengan jantung kita. Bisa ke depan, ada 4 ruangannya, kemudian ada sistem peredaran darahnya baik kecil maupun besar yang beredar melalui jantung kita. Oke, paham yang tadi dijelaskan? Jadi kalau kurang jelas, yang lain bisa presentasi di sesi pertemuan berikutnya. Gitu ya? Boleh diulangi? Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kurang-kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih A, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Mantap banget ya anak-anak. Benar, kita bisa
Silakan dikerjakan fisiknya dulu, boleh nanti dikumpulkan lagi, nggak apa-apa. Dulu Reni ya, fisiknya dulu dikerjakan ya. Oke, dah, silakan. Udah diamnya belum? Langsung ya. Sudah? Apakah ada yang sudah selesai? Akhirnya baru 20%. Anissa, Alisa, ayo. Kembali masuk. Silakan, langsung. Ulangi dari awal. Bisa? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai belum? Di refresh kalian. Ayo, Azira sebentar. Di refresh. Ini tadi Rasya bisa. Ada yang sudah selesai? Bisa. Kalau kurang bisa nanti di refresh. Pakai yang tadi. Ya Kak Lisa tidak boleh pinjam HP temannya. Ya Allah, ini kenapa? Ayo, silakan disubmit. Bisa. Bisa. Boleh diulang, boleh diulang. Di refresh, di refresh. Ada yang nilainya 0. Sudah. Berapa nilainya? Oke, tepuk tangan. Adik nilai 100. Raja dan siapa? Cantik. Tepuk tangan semuanya.
Kalau gaya hidup sehat, maka ketika kita memiliki gaya hidup yang sehat, maka